ABC untuk angka dan huruf. Saluran masa depan. Sesaat lagi kita akan menyaksikan Selamat Pagi Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi untuk ayah bunda yang ada di rumah pastinya ya, dan juga keluarga Indonesia. Apa kabar hari ini? Pasti sangat semangat sekali begitu ya, mau menghadapi hari ini begitu. Betul, karena di hari ini hari Rabu, tepatnya di tanggal akhir-akhir bulan Mei ini, kita sebentar lagi akan menerima bulan Juni gitu ya. Iya, betul sekali. Ingin apa namanya? Untuk ayah bunda mungkin ingin melakukan aktivitas begitu, tidak masalah. Mungkin untuk ayah bunda baru minum teh, nggak masalah sekali. Ini solusinya untuk ayah bunda menonton pagi hari ini. Pastinya kita akan membawakan tema yang sangat menarik sekali ya. Betul, tentunya dalam acara Selamat Pagi Bunda, acara yang menghadirkan seputar informasi tentang kesehatan anak bunda, ayah dan keluarga dengan narasumber terpercaya. Dan selama 1 jam saya Nadine Dinata, ya, dan saya Bella akan menemani ayah bunda dengan tema kita yang sangat menarik sekali pastinya, yaitu tentang mata minus pada anak. Jadi untuk ayah bunda mungkin punya anak begitu, ataupun ayah bunda sendiri dari kecil sudah matanya sudah minus begitu ya. Apakah ada solusinya atau bagaimana? Nanti kita akan membahasnya dengan dokter yang sudah datang pagi hari ini. Mari kita sapa ayah bunda. Selamat pagi. Untuk Dokter Ros ya. Wah, cantik sekali. Seperti namanya begitu ya, bunga mawar. Baik dokter, apa kabar pagi hari ini? Apa kabar juga para pemirsa? Baik, ya dokter, hari ini kita akan membahas tentang mata minus pada anak. Namun sebelumnya silakan dokter menyapa terlebih dahulu bunda dan keluarga Indonesia yang ada di rumah. Selamat pagi para pemirsa. Ya, saya harapkan dengan topik ini kita bisa lebih mengerti tentang mata minus dan bagaimana penata laksanaannya. Iya, cantik sekali ya Dokter Ros. Baik, untuk ayah bunda yang mungkin ingin langsung berkonsultasi pada Dokter Ros ini, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Gra Kedoya. Di Jalan Panjang Arteri 26 Kedoya Utara, Jakarta Barat. Nah, teleponnya di 021 2991 0999 atau bisa ke alamat emailnya di info@grakedoya.com. Betul sekali. Dan kita mengundang Anda, bagi Anda yang mungkin ingin langsung berkonsultasi langsung secara live di sini, Anda mungkin langsung bisa telepon saja di 730-2886 atau di 730-2878 untuk membahas tentang mata minus pada anak. Karena rata-rata ini banyak sekali anak-anak yang sudah pakai kacamata loh di usia muda. Betul sekali ya. Untuk Nadine sendiri apakah? Tidak, mudah-mudahan saya tidak ada minus dan penglihatan saya masih terlihat jelas begitu ya. Normal ya. Sekali. Dan mungkin ini jumlah anak-anak kecil yang memakai kacamata minus di perkotaan karena menderita rabun jauh alias mata minus begitu ya, lebih banyak ditemukan dibanding di desa-desa. Itu mengapa ya bisa seperti itu? Mungkin untuk Dokter Ros bisa menjelaskan mata minus itu seperti apa, silakan. Iya, baik. Baik, memang perkembangan mata minus pada anak ini semakin kesininya memang semakin banyak kasus-kasus minus. Kalau kita lihat di negara-negara maju seperti di Amerika atau di Australia, kira-kira 25% dari anak-anak itu memakai kacamata minus. Ya, tapi kalau di daerah Asia, seperti di Singapura, di Jepang, di Taiwan ya, itu angka pemakaian kacamata itu pada anak-anak itu sekitar 50 hingga 85%. Luar biasa. Ya, di Indonesia kalau saya perhatikan, kalau saya mengajar ya, saya lihat mahasiswa saya dalam satu kelompok diskusi 10 orang, 12 orang, kira-kira 50% memakai kacamata. Baik. Ya, ini karena apa? Mata minus ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan membaca dekat atau bermain game atau menggunakan komputer terlalu lama atau
elektronik sekarang, misalnya handphone atau gadget ya. Ya, gadget ya. Oke, baik. Apakah ini salah satu berpengaruh dengan faktor keturunan genetik begitu, dokter? Ya, mata minus memang ada dipengaruhi faktor genetik, namun faktor lingkungan dan kebiasaan juga sangat mempengaruhi. Iya. Ya, jadi kebiasaan membaca dekat di tempat-tempat gelap, nah, kebiasaan membaca di malam hari sambil tiduran, betul. Arah sinar dari depan, bukan dari atas atau dari belakang, jadi mempengaruhi mata kita, pertumbuhan mata kita. Baik, itu dia ya. Kami tidak lupa untuk mengajak ayah bunda untuk bergabung bersama kami live di sini, berkonsultasi langsung bersama Dr. Ros begitu di 0217302886 atau di 7302878. Baik, dokter, bisa kita lihat ya, zaman sekarang makin kesini makin banyak gadget yang ditawarkan gitu ya. Jadi anak lebih fokus pada gadget tersebut. Ini bagaimana tanggapan dokter tentang hal tersebut? Ya, selama kalau kita menggunakan komputer atau gadget untuk keperluan pendidikan, ya, saya rasa memang zaman sekarang kita penting. Kita tidak bisa lepas dari teknologi. Namun kita jangan sampai mata kita rusak karena teknologi. Ya, misalnya kalau kita sering memakai komputer atau gadget, nah 1-2 jam setelah penggunaan komputer, usahakan lihat jauh. Ya, jangan terfokus melihat jarak dekat terus. Kita harus melihat jauh dan selingilah aktivitas anak-anak itu untuk bermain di ruangan di luar, ya, di outdoor, ya, aktivitas outdoor. Ya, anak-anak zaman dulu itu lebih banyak bermain di outdoor daripada indoor. Anak-anak sekarang banyak bermain di indoor, sehingga mata itu cenderung melihat ke dekat, ya, otot-otot mata itu akan berkontraksi, sehingga sumbu mata itu akan tumbuh memanjang. Iya, baik. Oke, baik dokter, terima kasih atas penjelasannya, dan nanti kita akan kembali lagi untuk menjelaskan tentang mata minus pada anak. Namun sebelumnya jangan kemana-mana, jadi pastikan Anda tetap di Selamat Pagi Bunda. Kami akan kembali. Saksikan informasi mata anak. Dan kita akan melanjutkan perjalanan berikutnya ke negara mana? Adalah Singapura, Australia, Vietnam, China, Macau, Hong Kong, Thailand, dan juga di Malaysia ya. Senang sekali nonton acara IMA. IMA di sini akan menjadikan anak-anak Indonesia menjadi lebih cerdas, lebih kreatif, dan lebih oke. Setiap hari Minggu jam 9 hanya di TV Anak Festo. Kehidupan ini seolah-olah bahwa nilai yang tinggi, nilai prestasi belajar yang tinggi itu berhubungan erat dengan kesuksesan hidup. Padahal kan tidak seperti itu. Tentunya ibu rumah tangga ini ada pekerjaan yang memang paling mulia sebetulnya gitu ya. Karena memang kalau kita kerja di kantor kan memang ada waktu kerja gitu ya. Sedangkan kalau ibu rumah tangga itu 24 hours. Jangan sampai anak terjebak di dalam keasikan dengan dirinya sendiri tanpa ada kepedulian dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Teddymu hanya mainan, dia tidak hidup dan dia tidak bisa terkena flu. Nah, ini krayon hijau untukmu Paman Tipot, dan ini krayon coklat untukmu Barney B. Lihat teman-teman, hujannya sudah berhenti, mataharinya sudah muncul. Kita bisa keluar dan bermain. Kalian semua akan dapat giliran untuk melihat siapa yang memantulkan bola paling tinggi. Nah, kau yang pertama Barney Bean. Asik. Kau yang terbesar. Asik. Aku rasa Paman Tipot tidak ingat kata-kata aja. Sahabat Space Tune, ingin menambah wawasan dan menambah teman? Atau mau bermain sambil menambah ilmu pengetahuan? Kalau begitu, saksikan kuis Cinta Indonesia, kuis yang menguji wawasan tentang seni, tokoh, budaya, serta perkembangan sejarah di Indonesia dan di dunia. Saksikan kuis Cinta Indonesia dari hari Senin sampai hari Jumat jam 2.50 sore hanya di TV Anak Space Tune.
Ayah Shinka yang jahat dan Guli yang agresif selalu saja mengganggu Shan Mao dan Jimmy. Beruntung Shan Mao dan Jimmy berhasil menggagalkan rencana mereka. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Shinka dan Guli? Ayo saksikan serunya kisah mereka di Shan Mao and Jimmy setiap hari Senin sampai Jumat jam 6.30 malam hanya di Space Tune, saluran masa depan. Kami kembali. Kembali lagi di Selamat Pagi Bunda, dan tentunya masih bersama dengan Dr. Rose, spesialis mata. Dan kita juga masih mengajak Anda yang mungkin ingin langsung berkonsultasi pada dokter. Anda langsung bisa telepon di 730-2886 atau di 730-2878. Baik ya, tadi sebelumnya kita sudah membahas mata minus pada anak. Bisa kita tahu bahwa di Amerika tadi mata minus pada anak ini terjadi 25%, sekitar seperti itu ya dokter ya. Baik, dan juga kalau misalnya di Asia itu bisa sampai betul sekali 50 sampai 85%. Itu sangat tinggi sekali. Jadi untuk ayah bunda yang ada di rumah perlu sekali diwaspadai bagaimana keseharian si anak tersebut, karena tidak hanya faktor genetik, keseharian pun bisa terjadi begitu dokter ya. Nah, ini bagaimana dokter mengetahui agar orang tua ini mengetahui si anak ini ternyata memiliki mata minus. Silakan. Baik, jadi kalau pemeriksaan mata dari bayi itu ya, kita harus perhatikan anak kita, apakah dari bayi pandangannya sering tidak fokus ya. Maksudnya kalau kita mengarahkan mainan misalnya ke sebelah kanan, ternyata anaknya bersikap acuh tak acuh saja ya. Atau ketika sudah memasuki masa-masa usia 2 tahun, 3 tahun, anak itu ternyata sering menonton TV-nya dekat-dekat dengan TV, maju-maju terus. Kita sudah atur jaraknya, ternyata dia mau maju terus, menonton TV mau dekat-dekat, kemudian membaca juga suka dekat, dan dia suka permainan dekat. Ya, kalau diajak misalnya dipanggil dari jarak jauh, ya, kalau cuma dilambaikan tangan, kadang-kadang dia nggak melihat. Ya, itu harus diperhatikan. Kadang-kadang juga anak itu suka memicingkan matanya. Jadi dipicing-picing supaya tujuannya lebih fokus, sehingga dia bisa melihat lebih jelas. Oke, baik dokter, kita sudah terdengar suara penelpon. Mungkin kita angkat dulu ya dok ya. Oke, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bunda. Iya, selamat pagi Bunda. Dengan Bunda siapa di mana pada pagi hari ini? Ibu Ida dari Parungpan. Oke, dengan Bunda Ida ya? Oke, silakan Bunda berkonsultasi kepada dokter. Iya. Saya ini keponakan. Umurnya 2 tahun lebih. Kayaknya dulu itu tuh bayi seingat saya, jadi dia bayi tidurannya tuh lampu nggak pada posisi yang benar di tengah-tengah. Jadi itu bola matanya kayak kalau orang bilang itu jereng gitu. Itu apa bisa disembuhkan gitu? Sekarang jadi pandangannya begitu, kalau kalian jauh tuh kayak jereng gitu. Jadi kalau kita perhatiin tuh kayaknya waktu bayinya itu posisi si lampu itu di tengah gitu. Saya pertanyaan saya itu apa mungkin bisa disembuhkan itu posisi mata seperti itu? Terima kasih dokter. Tapi mungkin untuk Bunda Ida, ditahan sebentar. Mungkin ada pertanyaan dari Dokter Ros sebelum kita menjawab. Ya Bunda, apakah anak ini memiliki keturunan mata juling sebelumnya, mungkin dari orang tuanya? Ada yang mata juling nggak? Ibunya sih agak sedikit gitu, tapi nggak terlalu parah. Ini kayaknya kalau anaknya lebih parah gitu. Baik. Kemudian waktu lahir apakah ada cedera atau apa di kepalanya? Tidak ada. Kalau saya ingat-ingat kan saya kan dia ponakan saya, jadi posisi lampu itu pada saat dia bayi itu ada di tengah-tengah ruangan gitu, jadi nggak ini. Baik. Iya, dokter, apakah sudah cukup jelas pertanyaan dari Bunda? Ya, cukup. Sudah ya? Jadi apakah bisa disembuhkan, terus bagaimana caranya gitu? Iya, baik. Bunda, ada lagi yang ingin tanyakan? Enggak, itu aja. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi.
ini silahkan dokter. Ya, jadi mata juling itu penyebabnya banyak ya. Pertama ada faktor keturunan ya. Kedua waktu lahir ada cedera enggak ya. Ketiga memang kita harus perhatikan apakah kebiasaan-kebiasaan di waktu kecil ya, seperti tadi lampu ditaruh di tengah itu sangat mempengaruhi. Karena bayi baru lahir itu dia hanya bisa membedakan gelap dan terang. Ketika ada lampu dia akan fokus ke sana. Ya, kita akan fokus ke lampu terus sehingga lama-kelamaan bola matanya itu akan mengarahnya ke dalam ya. Nah, kemudian faktor keempat harus diperhatikan apakah anak ini memang menderita mata minus nggak atau mata silinder atau mata plus. Ya, itu harus diperiksakan. Ya, karena kalau tidak diperiksakan kita tidak tahu penyebabnya ini apakah faktor karena saraf atau karena otot atau karena memang mata minus. Beberapa penyebab seperti mata minus, mata silinder atau mata plus itu dengan koreksi kacamata, kita berikan kacamata, mata itu bisa lurus kembali. Bisa lurus kembali? Ya, betul. Ada yang tidak membutuhkan operasi, ya, tetapi banyak kasus juga ada yang butuh operasi. Jadi memang harus dilihat juga derajat berat ringannya mata julingnya dan penyebabnya. Baik, jadi mungkin untuk Bunda Ida, ponakannya mungkin dibawa berkonsultasi langsung pada dokter ahlinya begitu dokter ya? Spesialis mata begitu ya? Iya, baik. Mungkin dokter, tadi kan sebenarnya banyak sekali anak kecil yang terjadi pada mata minus begitu ya? Namun pertanyaan saya tahan dulu karena ada penelpon. Halo, selamat pagi. Halo pagi. Halo. Ya, sudah tersambung di acara Selamat Pagi Bunda. Iya, dengan Bunda siapa di mana? Oke Bunda, maaf sebelumnya bisa perbesar suara Anda. Halo? Ya, sayang sekali teleponnya terputus, bisa Anda coba lagi? Oke, masih ada ya? Halo? Ya, silakan Bunda. Ya, halo, silakan Bunda. Ya, ini saya punya masalah. Anak saya itu punya penyakit. Katanya tanu. Halo? Iya. Katanya tanu. Tapi udah berobat gitu, belum sembuh. Nah, sekarang berobat ke rumah sakit. Katanya ini sakit kusta. Saya bingung bagaimana ya gitu deh. Kira-kira bisa nggak ngobatin gitu di sini gitu. Ya, itu terletaknya di mata begitu Bunda ya? Ada di badan, kayak panu aja. Panu. Ya. Di muka ada. Di kaki ada. Ya, baik. Bunda, mohon maaf pagi ini kita membahas soal mata minus pada anak, namun baik Bunda mungkin bisa berkonsultasi lagi untuk membahas tentang masalah mata, bisa Anda coba lagi di 7302886 atau di 7302878. Tapi setelah saat ini, jadi pastikan Anda tetap di Selamat Pagi Bunda. Kami akan kembali. Saksikan informasi mata anak. Dan kita akan melanjutkan perjalanan berikutnya ke negara mana? Adalah Singapura, Australia, Vietnam, China, Macau, Hong Kong, Thailand, dan juga di Malaysia ya. Senang sekali nonton acara IMA. IMA di sini akan menjadikan anak-anak Indonesia menjadi lebih cerdas, lebih kreatif, dan lebih oke. Setiap hari Minggu jam 9 hanya di TV Anak Pesta. Oh, hari ini aku menemukan sebuah kotak yang menarik. Aku tidak sabar untuk bertemu Bibo. Aku tidak pernah melihat angin. Yang aku lihat hanya peta ruang angkasa. Kalau begitu, ayo Bibo, kita pergi saja. Kalau begitu semoga berhasil menangkap angin. Di mana
pada batalku. Sudah ku bilang, itu Tuan tidak ada. Hei, di mana Dino? Tuan tidak ada. Mau nonton TV sambil main games? Ingin tahu rasanya ada di dunia virtual? Saksikan Kode Lyoko, cerita yang menggabungkan antara dunia animasi dan game yang seru. Setiap Senin sampai Minggu jam 12.40 siang dan Senin sampai Jumat jam 7 malam hanya di Spacetoon, saluran masa depan. Video lucu, Dalam kehidupan ini seolah-olah bahwa nilai yang tinggi, nilai prestasi belajar yang tinggi itu berhubungan erat dengan kesuksesan hidup. Padahal kan tidak seperti itu. Tentunya ibu rumah tangga ini pekerjaan yang memang paling mulia sebetulnya gitu ya. Karena memang kalau kita kerja di kantor kan memang ada waktu kerja gitu ya. Sedangkan kalau ibu rumah tangga itu 24 hours. Jangan sampai anak terjebak di dalam keasikan dengan dirinya sendiri tanpa ada kepedulian dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Kami kembali. Terima kasih untuk Ayah Bunda masih bersama kami, pastinya dalam acara Selamat Pagi Bunda, masih bersama Dr. Rose, dan kami masih membahas tentang tema kita pagi hari ini, yaitu mata minus pada anak. Betul. Jadi untuk Ayah Bunda yang mungkin mempunyai masalah tentang kesehatan pada mata, atau mungkin anak Bunda atau Bunda sendiri dari kecil mengalami begitu, bisa langsung telepon di 021 730 2886 atau di 730 2878. Betul sekali, dan kembali lagi ke masalah tema kita di pagi hari ini, yaitu mata minus pada anak begitu ya. Ya, tadi kan banyak sekali akhir-akhir ini anak kecil mengalami penyakit mata begitu atau mata minus pada anak. Sebetulnya nih, misalnya kalau kita sebagai orang tua, langkah awal untuk mendiagnosa adanya mata minus pada anak itu apa aja yang harus kita lakukan nih dokter? Ya, nyambung yang tadi ya. Jadi memang kebiasaan anak itu kita harus perhatikan apakah suka membaca dekat, suka menonton TV terlalu dekat, suka memicing-micingkan mata ya untuk supaya lebih fokus ya, atau memiring-miringkan mata kepalanya ya, atau melirik dengan sudut mata. Jadi kita harus perhatikan kalau ada kebiasaan tersebut, sebaiknya diperiksakan ke dokter mata ya. Karena apa? Karena perkembangan mata anak itu sampai 6 tahun itu mencapai normal. Kalau sebelum 6 tahun kita bisa koreksi misalnya dengan kacamata, itu matanya kemungkinan akan perkembangan minusnya akan lebih terkendali. Kalau setelah lewat 6 tahun perkembangan mata itu sudah berhenti. Jadi kadang-kadang tidak bisa dikoreksi lagi. Oke, baik dokter. Iya. Ya, tapi kita harus mengangkat telepon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bunda siapa dan di mana? Dengan Bu Lina. Ya, Bunda Lina di Bekasi. Di Bekasi. Ya, silakan Bunda Lina langsung berkonsultasi. Selamat pagi, Bunda. Ini dok, saya mau nanya. Ini sebenarnya kalau kita matanya itu minus, apakah sebaiknya kita sering menggunakan kacamata, apa bisa dilepaskan? Soalnya katanya ada yang bilang kalau kita pakai kacamata sering-sering, minusnya itu bertambah. Itu yang sebenarnya yang benar. Iya. Oke, baik. Ada lagi Bunda? Oke, Bunda, mohon maaf ditahan dulu. Mungkin dokter ada Anda yang ingin tanyakan? Cukup Sudah ya? cukup jelas ya? Ya. Terima kasih untuk Bunda Lina di Bekasi. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih. Dan selamat pagi untuk Bekasi. Iya, baik dokter. Apakah betul nih mitosnya ya begitu? Kalau misalnya kita sudah pakai kacamata, kalau kita sudah minus terus sering pakai kacamata, maka mini akan bertambah. Apakah betul dokter? Jadi kalau dari penelitian ya, kita ngomongnya dari penelitian zaman dulu dengan sekarang itu ternyata mengalami perubahan. Yang dulunya mitos yang katanya pakai kacamata
terus-menerus itu bisa menyebabkan mata minusnya bertambah. Ternyata sekarang penelitian sekarang malah anak kecil itu sebaiknya dipakaikan kacamata untuk semua aktivitas, baik di sekolah ya sedang belajar maupun menonton TV. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mata itu saat melihat dekat itu dibantu oleh kacamata minus sehingga matanya lebih jelas, ya sehingga mengurangi progresivitas dari mata minus tersebut. Ya, jadi untuk orang dewasa